Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikra li arbabil hijab. Amata arbaban nuha wa rasyama syamsal bayani fi suduril ulama. Wa ahmadullaha musallian ala Muhammadin khairin nabi ursilah wa alihi huril kirami bararah wa sahbihi muntakhabin al-khiyarah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayang oleh Allah, kenikmatan, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan langkah kita semua dicatat oleh Allah menjadi amalan yang salihah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi keistiqomahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari taklim malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam temriki konten taklim menika badali Ustaz Syafi'uddin Asy'ari. Beliau nunjuk kula, dadose kula niki badal. Cara pemain bal-balan ngoten cadangan nggih. Nggih. Dadi kula niki badali Ustaz Syafi'uddin. Beliau nunjuk kula, dan alhamdulillah pada malam hari ini Al-Fakir akan membacakan sebuah kitab. Mungkin para hadirin hadirat banyak yang sudah mengetahui nama kitab ini, dan bahkan mungkin sebagian di antara panjenengan sedanten ada yang telah mengaji kitab ini. Kitab niki namanya Kitab Nasail Ibad. Kitab Nasail Ibad ini dikarang oleh Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengarang kitab ini yang mana di dalamnya ini berisi tentang nasihat-nasihat, yang mana nasihat-nasihat ini meliputi tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian qaulul athar. Qaulul athar ini adalah qaulnya atau dawuh-dawuh para sahabat, para tabi'in, para salafun salih, dan lain sebagainya. Yang mana nasihat-nasihat ini masuknya di bab tasawuf. Tasawuf itu adalah ilmu yang mana dengan ilmu tersebut hati kita jadi bersih. Yang mana ketika kita beribadah, itu hendaknya bukan hanya ibadah dengan dohir saja, tapi dengan batiniah kita juga harus beribadah kepada Allah. Salah satu jalannya dengan apa? Dengan membersihkan hati kita dan juga mempelajari ilmu tasawuf ini. Di sini Al-Fakir akan mencuplik beberapa makalah dari ulama salafun salih kita. Dan mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari musannif, pengarang dari kitab Nasail Ibad ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah bina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa khususina sultan ya awliya Syatul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususina li jami'i sahaba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sa'iril ashabi Rasulillah ajma'in وغفر لجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمشركين العاجل المغرب البرية وبرية وخصوصا إلى جميع المشايخ متانجتان بكي بكي سولي بكي خزين بكي ربي بكي عبد الحديث وغفر إليه ونزل وغفر إلى شيخنا مربي روحنا شيخنا عبد الله فكي وغفر إلى أستاذ المختار وغفر إلى أستاذ محمد صابر وغفر إلى مصنف هذا الكتاب شيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني وسائر وفروعهم أن الله يتغشهم برحمة ومغفرة وتبين بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وأخلاقنا بأخلاقهم وأحسن أعمالنا ببركتهم
في الدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dan ngendikaaken saking ulama sab'atun utawi pitu, sab'atu asya'a utawi pitu pira-pira perkara tanawwara kang bisa madangake apa sab'ata asya al-qabra ing kubur. Dawuh para ulama, ada 7 hal yang menyebabkan kuburan kita nanti bisa bercahaya. Kita tahu bahwasanya kuburan itu kan namung sak detik sak pengawe nggih. Nggih mboten dawa, nggih mboten ageng. Nalikane kita mangke dikubur teng mriku nggih peteng. Mboten enten ingkang ngancani. Tapi dawuh para ulama, kuburan kita nanti bisa bercahaya dengan adanya 7 perkara ini. Napa niku? Ingkang kawitan awaluha ta ingkang kawitan al-ikhlasu iku ikhlas fil ibadati ing dalem ibadah maring Gusti Allah. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas niki kategorine kathah, nggih. Semua termasuk di dalamnya. Ikhlas niku napa sih? At-ta'ari ila ma siwallah. Sepinya hati kita dari selain Allah. Sepinya hati kita dari selain Allah. Berarti mung Gusti Allah tok ten jero ati kita. Iku namine ikhlas. Lah ikhlas tapi di dalam beribadah kepada Allah. Nah ikhlas ini pun juga berhubungan dengan at-taqwa. Takwa wedi ning Gusti Allah niku ya napa sih? Bertakwa itu kalau menurut ulama ahli tasawuf itu tidak hanya cukup imtithalul awamir wajtinabin nawahi. Tidak cukup kita itu hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah saja dan menjauhi segala larangan Allah. Wis mboten namung niku mawon. Dan menurut ahli tasawuf, orang-orang yang benar-benar hatinya bersih, gak cukup ibadah lek ngoten tok mboten cukup. Kalau imtithalul awamir wajtinabun nawahi ini sifatnya masih zahir. Seperti yang saya keterangkan tadi. Bahwasanya batin kita pun juga harus ibadah kepada Allah. Maka ketakwaan yang paling tinggi menurut ahli tasawuf niku sama dijelas nih kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalikane ditangleti malaikat Jibril. Mal ihsan. Ihsan niku apa? Ngapi-ngapi ibadah iku apa sih? Kemudian apa jawab Rasulullah? Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Anta'budallaha ka'annaka tara. Ketika engkau beribadah kepada Allah, akan tapi hatimu merasa seakan-akan kau melihat Allah di depanmu. Fa illam takun tara, meskipun toh kamu tidak bisa melihatnya. Fa innahu yaraka. Karena sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi seakan-akan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jadi mboten cukup lek namung wayahe salat nggih salat, wayahe bayar zakat nggih bayar zakat. Wayahe poso nggih poso. Tapi hatinya enggak puasa, hatinya enggak salat, hatinya enggak zakat. Maka ketika kita dituntut untuk ikhlas dalam beribadah, kita ditanyakan dalam hati kita. Tanyakan dalam hati kita.
Nek salate mung mek digawe golek pamor. Nggih. Saniki usum nggih. Pemane saiki sebarang kalir niku dituntut viral. Nggih. Maka sangat jauh sekali dari kategori ikhlas. Maka bagaimana dengan ibadah kita, hadirin hadirat? Sudahkah kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar? Jadi harus benar-benar hati kita itu kita usahakan kaiso. Kita harus benar-benar memaksa. Karena tingkatan kita itu bukan seperti para ulama, bukan seperti para sahabat, bukan apalagi sama Rasulullah. Beda jauh ibadah kita. Karena hati kita itu Masya Allah kita tahu sendiri bagaimana hati kita. Tapi setidaknya kita berusaha ketika kita beribadah kepada Allah. Oh iya, Gusti Allah iki roh aku. Aku sholat, tapi hatiku gak sholat, gak madhep ning Gusti Allah. Eling sembarang kalian. Masa aku gak izin karo Gusti Allah. Gusti Allah iku ero, apa sing tak krentek di hatiku iku ero. Ngoten nek dawuh para ulama ahli tasawuf. Jadi pentingnya beribadah bukan hanya dari zahir saja, tapi dari batin kita. Baru ketika batin kita pun juga beribadah kepada Allah tanpa memandang selain Allah, insya Allah kita baru bisa disebut sebagai hamba yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin. Terkadang kita itu hanya memperhatikan kuantitas, jumlah ibadah yang kita lakukan, tanpa memperdulikan kualitas sholat kita itu bagaimana, ibadah kita yang lainnya itu bagaimana, sedekah kita pun bagaimana. Dan melatih keikhlasan ini sulit sekali. Kita makhluk, yang mana kita ini makhluk yang bukan individu lagi, tapi sosial. Wis mesti ndek jajare ana wong maneh. Dan itu pun sangat sulit sekali untuk selalu menghadirkan dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala niku wangel. Maka kita harus benar-benar berusaha. Aku didelok Gusti Allah. Allah yanzur ilayya. Gusti Allah iku ningali kula. Baru ketika kita itu setiap langkah kita memikirkan Allah, memikirkan Allah, bukan Allah. Maka itu baru bisa disebut kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang bisa memberikan cahaya dalam kuburan kita nanti. Kuburan, alam kubur, alam barzakh itu adalah alam yang ketiga. Yang pertama adalah alam apa? Alam rohim. Ketika kita dalam kandungan itu kita sudah masuk dalam satu alam. Kemudian masuk lagi ke alam yang lebih besar lagi, yakni alamud dunya. Ya kados kita sakniki niku. Alam dunya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya alamul qabr. Ketika kita nanti meninggal, kita nanti akan memasuki alam yang lebih besar lagi daripada dunia. Ini alam kubur. Lah, alam barzah atau alam kubur niki itu menjadi penentu nasib orang ini di akhirat ya nopo. Kalau misalkan kuburannya ini menjadi raudhah min riyadil jinan, menjadi pertamanan surga, maka sudah bisa dipastikan orang ini ahlul jannah. Tapi kalau misalkan kuburannya ini menjadi hafratan min hufarin niron, menjadi jurang dari jurang-jurang yang ada di neraka, maka wal'iyadu billah, orang ini sudah bisa dipastikan nasibnya akan menjadi ahlun menjadi penduduk neraka. Mangko bener lah jawane wong Jawa niku nggih ya. Jawane wong Jawa niku ya napa dirasi? Urip nang dunya niki mung sadar derma. Mampir ngombe. Mampir ngombe gawe apa? Gawe sadawane pelakon nang gone alam kubur. Golek sangune mati tentunya niki.
mek mampir ngombe mawon. Maka ketika kita di dunia ini kok nggih melakukan hal-hal yang terkadang itu sia-sia. Bahkan ketika kita itu nggih sewu menghiasi hidup kita dengan maksiat, waliyadzubillah. Maka hal-hal yang seperti itu adalah hal yang sangat percuma. Wong mampir ngombe. Yang benar-benar hakiki kehidupan kita itu adalah ketika nanti kita di akhirat. Maka ketika kita di dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita. Nggih, diparingi pendamelan, diparingi rezeki cukup kali Gusti Allah. Nggih, diparingi rahmat kesehatan kali Gusti Allah. Maka mari kita manfaatkan. Mari kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Keranten dawuh Gusti Allah iku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawuh Gusti Allah iku aku ora nyiptakno menungsa mbek bangsa jin. Coba aku nyiptakno iki cek jin ambek menungso iki mau iso nyembah ning aku kabeh. Jadi tujuan kita hidup itu hanya beribadah kepada Allah. Nah, tinggal kita ikhlas gak ketika beribadah. Ketika kita ikhlas beribadah, maka kualitas ibadah kita pun itu nanti menjadi penentu kita ketika dikubur nanti. Itu yang pertama. Watsani birrul walidain. Utawi kang kaping pindho iku birrul walidaini iku gawe bagus maring wong tua loro. Yang kedua birrul walidain. Pak, Bu, jenengan lek misale tasih wonten tiyang sepah. Tukon niku namung setunggal. Tukon niku namung bapak mawon atau ibu mawon. Tukon niku komplit. Tukon niku sedanten sampun kapundhut. Itu selama hayat kita harus benar-benar birrul walidain. Kita usahakan harus birrul walidain dan wajib hukumnya birrul walidain. Kedadina anakno. Kranten wong tuwa niku ibarat wong Jawa niku ibaratno iku wong tuwa iku kaya Al-Qur'an. Wong tuwa niku kados Al-Qur'an. Amoho ya apa, eleo ya apa, brodolo ya apa tetep Al-Qur'an. Kedah disalap ten nggon sing paling inggil. Nggih napa mboten? Niku Al-Qur'an. Sama halnya dengan orang tua kita. Jangan sampai kok karena kita merasa kita ini sudah lepas dari tanggungan orang tua, kita bisa menghidupi diri kita sendiri. Terus kita lupa dengan kebaikan orang tua kita. Nyon sewu, Wes Al-Qarni niku kurang nopo? Wes Al-Qarni niku kurang nopo? Dikisahkan Wes Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in. Aslinya sahabat. Berhubung karena dia itu nggak bisa bertemu dengan Rasulullah, akhirnya jadi tabiin satu masa dengan Rasulullah. Tapi karena nggak bisa berjumpa dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat, karena rumah beliau ini sangat jauh sekali dari Mekah. Rasulullah di Madinah, di Mekah, kemudian Uwais Al-Qarni ini berada di daerah Yaman, tebe. Karena perjalanan ngoten niku nggih 1 bulan perjalanan. Bahkan lebih, itu pun kalau menunggang unta. Akan tetapi Uwais Al-Qarni niki meskipun toh dia ini dari kalangan orang yang fakir. Jadi ceritanya niki Uwais Al-Qarni niku ditinggal bapaknya. Kemudian dia tinggal dengan ibunya yang lumpuh. Ibu ini ki lumpuh. Di rumah kali Uwais Al-Qarni setiap hari. Nah, Uwais Al-Qarni ini fakir. Cara wong ngoten niku wis ora duwe apa-apa, wis di omahe ndak ada apa-apa. Nah, Uwais Al-Qarni niki enggak ada pendamelan. Pendamelane napa? Ngrumat sapine wong. Lah, aneh. Yang menyebabkan Uwais Al-Qarni ini dianggap menjadi orang gila.
Itu ketika dia mau pulang, sapi ini mboten dituntun, tapi digendong. Nah, gendongnya niki mau pun juga bukan jarak dekat, jarak yang sangat jauh sekali. Dia sengaja memutar jalan, kali gendong sapi niki mau. Orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka menganggap bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang gila. Padahal di balik itu, Uwais Al-Qarni merencanakan sesuatu yang sangat mulia. Jangan ngertos napa niku? Uwais Al-Qarni ini ingin bercita-cita ingin membawa ibunya. Wancine wong fakir, mboten enggak ada unta, mboten enggak ada tumpaan, mboten enggak ada biaya. Ingin mengajak ibunya yang lumpuh ini digendong nggih dugi Yaman ngantos Madinah melampah, ingin memberangkatkan haji orang tuanya. Akhirnya latihan niki mau setiap hari bendino, hingga akhirnya ketika dia sudah siap, akhirnya Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya, kemudian membawa ibunya ini untuk pergi ke Madinah untuk haji. Bayang niki numpak unta mawon setunggal ulan. Nah niki melampah. Kali betul ibu ingkang lumpuh. Belum lagi perbekalan yang seadanya. Niku Uwais Al-Qarni. Kemudian ketika sampai, dan dia ini pun ketika ke Madinah tujuannya pun di samping menghajikan orang tuanya, dia ini juga ingin bertemu dengan Rasulullah. Tapi ketika sampai Rasulullah sudah wafat. Ketika sampai Rasulullah sudah lama wafat. Akhirnya bertemu dengan para sahabat. Ada sahabat yang bernama sahabat Umar bin Khattab, dan kemudian ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana mereka berdua ini diwasiati oleh Rasulullah, jika doa kalian ingin dikabulkan oleh Allah, maka berdoalah, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Siapa itu ya Rasulullah? Yu'rafu fis sama wa la yu'rafu fid dunya. Ketika di dunia dia tidak terkenal, kaono wong sing ro. Bahkan orang lain menganggap Uwais Al-Qarni itu gila. Tapi ketika penduduk langit ditanya siapa Uwais Al-Qarni, kabeh kenal. Malaikat dia ngerti kali Uwais Al-Qarni ini. Akhirnya ketika sampai bertemu dengan sahabat Abu Bakar, bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Kemudian para sahabat ini tadi, sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Umar, Abu Bakar ini meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kemudian ketika setelah meminta doa, kemudian Uwais Al-Qarni ini bilang kepada sahabat Abu Bakar, ya Abu Bakar, apakah apa yang saya lakukan ini kepada ibu saya itu sudah bisa dikatakan kalau saya ini berbakti? Dan apakah apa yang saya lakukan ini kepada ibu saya, gendong mulai ke Yaman sampai ke Madinah, berapa bulan itu, apakah itu sudah bisa membalas kasih sayang orang tua saya, ibu saya ini tadi? Kemudian Abu Bakar tersenyum seraya menjawab, jangankan membalas, sepucuk kuku dari kaki ibumu saja, kebaikannya itu tidak bisa dibalas dengan apa yang kau lakukan. Mboten enten apa-apa nih. Maka jangan sampai kita itu merasa, walah, aku ya iso golek penggawean dhewe, aku iso mangan dhewe. Terus kemudian seakan-akan kita itu semena-mena. Kadang wong tuwa nyun sewu kathah kasuse wong tuwa niku mboten disalap inggil. Quran niki mau mboten disalap inggil tapi digledakno. Bahkan ana sing dibuak barang. Bahkan wonten sing diide-ide. Niki wong tua. Orang tua itu pengorbanannya sangat besar sekali. Mboten enten tiyang sepuhnya kita mboten wonten.
Kita mboten wonten. Apa yang kita harapkan selain ridho dari orang tua kita? Ampun ngoten. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf niku di antara para nabi yang masuk surganya itu terlambat. Kenapa? Karena ketika Nabi Yusuf menjadi raja di Mesir, ketika ayahnya, yakni Nabi Ayub itu datang, itu Nabi Yusuf nggak langsung berdiri. Nabi Yusuf nggak langsung berdiri, tidak langsung menemui ayahnya, tidak langsung salim ngoten mboten, tapi masih duduk di atas singgasananya. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Yusuf. Apa akhirnya efeknya? Mlebu surgane kari. Perkara niku mau mboten ngadeg tok lho niki. Padahal ngasine nggih mboten salah. Nah, kalau menurut orang normal mboten salah, mosok salah ngoten niku. Dia pun juga masih bertugas, istilahnya kan ngotenan. Tapi dia tidak mendahulukan yang namanya birrul walidain, akhlak, bagaimana akhlak dengan orang tua. Dan itu bisa menyebabkan nasib kita di surga nih. Bagaimana kabarnya dengan kita yang mendurhaka kepada orang tua? Nggih. Maka kalau misalkan kita masih memiliki orang tua, tukone ku eleo ya nopo, tukone itu selemah apapun, meskipun kadang loro-loro ngoten niku wis wegah ngrumat. Wonten contoh ngoten niku malih. Suka wegah ngrumat, kadang aras-arasan sampai dibuat ning gone panti jompo. Waliyadzubillah. Tapi insyaallah mungkin para hadirin hadirat niki saged birrul walidain dhateng tiyang sebaik. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ada suatu kisah wonten ulama itu ketika tahu bahwasanya birrul walidain itu bagaimana, akhirnya dia itu ingin dan berusaha untuk selalu ketika dia itu beribadah kepada Allah, dia niatkan ganjaran ini ku dicipratan yang kedua orang tua, diberikan kepada orang tuanya. Tapi kemudian ketika dia bertanya pada gurunya apakah itu sudah termasuk birrul walidain, belum dikatakan berbakti kepada orang tua. Tidak akan cukup hadirin. Andaikan umur kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, kemudian kita berikan pahalanya untuk orang tua kita, enggak cukup. Kasih sayang orang tua itu enggak akan terbalas. Enggak akan terbalas. Maka sudah pasti dan wajib kita untuk berbakti kepada orang tua. Menawi nalikan ini ku omong-omongan, nggih. Niku kedah qaulan layyinan, dengan ucapan yang sangat halus, nggih. Mboten. Mumpun sampai bentak-bentak. Apalagi sampai memperlakukan kasar, pemane sampai gepuk, Masya Allah. Birrul walidain, yang mana dengan birrul walidain kuburan kita nanti akan bercahaya. Kemudian yang ketiga wasalis silaturahmi. Yang ketiga adalah menyambung tali persaudaraan. Ini kata contoh nih. Jadi menyambung persaudaraan itu bagaimana? Entah itu kita memiliki kekerabatan, entah itu kita menjalin hubungan dengan seseorang dengan jalinan pertemanan. Niki maksudnya bukan maksiat loh nggih. Niki lek lanang nggih kudune koncone ambek arek lanang. Silaturahime kudu kali mahram, enggak boleh kok dengan selain mahram. Ya boleh, cuma jangan sampai kita itu terjerumus dalam maksiat. Menyambung tali silaturahim. Ini penting sekali. Karena kadang contoh niku kathah. Wong goro-goro masalah sepele silaturahim seduluran niku pedhot. Ini kathah contohnya. Maka harus kita benahi.
Kadang niku wonten. Padahal kita sik dulur cedhek, tapi ketemu mek riyoyo pisan. Nggih. Nggih, Mas, meskipun toh ini masih termasuk silaturahmi. Meskipun toh itu masih ngomong nggih, bukan termasuk kategori memutus tali silaturahmi, memang bukan. Akan tetapi mosok pantes dulur cedhek tapi pedhok pas riyoyo pisan. Maka mari kita jalin hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita, kita dekatkan diri kita dengan mereka. Kalau ada masalah langsung diselesaikan. Kalau misalkan mereka yang salah, langsung kita maafkan, langsung kita benarkan, kita datangi. Ayo wis sepuro-seporoan, aja sampai awake dhewe iki megot tali silaturahim. Karena nek dawuh Kanjeng Nabi, wong ana wong iku enggak iso mambu gondone swarga. Padahal gondo wangine swarga, bau wanginya surga itu bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Jadi jenengan nggih melakukan perjalanan selama 500 tahun. Dikon niku sak pinten niku jarak ini. Itu bau surga bisa kecium. Akan tapi ada orang yang nggak bisa mencium bau surga ini. Yang pertama adalah aqul walidain, kemudian yang kedua qati'ur rahmi. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan tadi. Durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah orang yang memutus tali silaturahim. Maksudnya niki mboten mambu niku ya napa? Napa saged mlebu surga tapi gak mambu ngoten niku. Kayak napa niku? Wong kenek napa niku? Sing mati rasa niku mboten saged mambu. Loh, aja mlebu surga, mambu ae lho ora. Mosok kate mlebu surga istilahnya ngoten. Jadi sudah dipastikan dia akan menjadi ahlun nar. Jadi penduduk neraka waliyadzubillah. Maka ketika kita merasa hubungan persaudaraan kita itu sudah renggang, maka mari kita rapatkan lagi. Saudara-saudara kita mari kita kunjungi. Pisan-pisan kali tulin, nggih. Kali tulin disambangi. Apalagi kalau misalkan itu masih kerabat dengan kita. Tukone niku pasih misanan, tukone niku bule kita, Pak Lek atau Pak D dan lain sebagainya. Dan ketika kita sudah menjalin tali silaturahim dengan kuat, maka insya Allah kuburan kita nanti akan bercahaya terang. Kemudian yang keempat, warabi alla yadi'a umrahu fil ma'siyah. Kemudian yang keempat, alla yadi'a ngarep yen ora niat-niatno sapa man umrahu ing umure man fil ma'siyati ing dalem maksiat. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan umurnya untuk melakukan maksiat kepada Allah. Dawuh Kanjeng Nabi dan kitab Arba'in Nawawi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dawuh Kanjeng Nabi, paling sempurna, paling bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak berguna. Ini perkara yang tidak berguna loh, bukan perkara yang tidak baik loh, benten. Perkara yang tidak berguna bisa jadi perkara tersebut dibolehkan oleh Allah, halal. Akan tapi gak berguna, sia-sia kalau melakukan, percuma, gak ada manfaatnya. Dan bisa-bisa nanti kita ketika kita sudah sering melakukan perkara yang tidak berguna, maka bisa-bisa kita nanti akan terseret dalam kemaksiatan. Contoh, misalnya yang saya nanti kan kita niku poso niku lho, nggih. Poso niku biasanya kan wonten tarawih, wonten tadarus.
Atau ketika misalkan kita nggak ikut tadarus, kita membaca Al-Quran sendiri. Tapi terkadang kita melakukan hal yang tidak berguna. Contoh nih, jagongan. Nyun sewu tenang. Ketika kita jagongan, melakukan hal yang tidak manfaat. Mungkin mboten. Jatuhnya nanti malah nanti kemaksiat. Ngrasani. Mungkin mboten. Wis mesti mlebune ning ngrasani. Nggih. Nggih kula mboten kok terus ojo sampai jagongan. Nggih mboten. Tapi marilah kita bersempit, kita bersedikit. Ojo kok melulu jagongan terus. Mari kita jaga. Kuatire mangke lek misale wonten pleset lisan iki mau lho. Kadang moro-moro kok gibah. Lho gibah ngoten niku nggih termasuk maksiat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan umur kita untuk maksiat kepada Allah. Maka ketika nanti umur kita iku dados umur sing barokah. Barokah niku napa? Faidum minallahi ta'ala. Faidul khair minallahi ta'ala. Jadi kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah di dalam umur kita. Ketika kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita keberkahan. Artinya apa? Umur kita mboten sia-sia. Ibadah datang Gusti Allah. Gak ada yang sia-sia. Iku namanya umur sing barokah. Maka salah satu solusinya bagaimana? Hendaknya kita persempit atau kita perkecil peluang untuk kita melakukan maksiat. Jadi contohnya kados niku mau. Sing asine biasane bendino dilongi. Dan lain sebagainya. Maka ketika kita tidak menyanyiakan umur kita untuk bermaksiat, maka insya Allah kuburan kita nanti akan bercahaya terang. Berkhamis alla yatsbi'a hawah. Yang kelima, hendaknya dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu. Dan burda menika wan nafsu katifli intuhmilhu syabba'ala hubirrodoi wa intafibu yang fatimi. Jadi nafsu niku kados bayi sing dereng disapi. Bayi sing dereng disapi. Bayi nek misale mboten disapi nalikane umur 2 tahun, niku tasih tetep nyusu napa mboten? Tasih tetep. Meskipun tuh sampai kelas 1 SD, meskipun tuh masih sampai kelas 1 SMP, tetap nyusu karena nggak disapi. Itu ibarat nafsu kita. Ketika kita tidak menahan dengan sekuat tenaga kita, berusaha agar tidak menuruti nafsu kita. Nafsu kita ini malah ngelunjak. Enggak, akhirnya terus saja mengajak kita, terus saja mendorong kita untuk masuk ke dalam jurang kemaksiatan. Jadi nafsu ini kalau dituruti, itu nggih malah enapa nggih? Malah tuman, istilahnya. Malah tuman. Maka salah satu tips atau cara agar kita itu napa nggih? Maksiat kita itu bisa kita kendalikan. Itu yang pertama satu. Hendaknya kita sering menggosongkan perut kita. Dawaitan burdamane fa inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi. Karena sesungguhnya makanan yuqawi syahwatan nahimi itu bisa memperkuat bara api nafsu di dalam diri kita. Jadi bahan bakarnya nafsu ini makanan. Semakin banyak dia makan, nggih. Semakin banyak dia makan. Nyun sewu nggih niki makan ini bukan kok makan yang biasa mawon mboten. Lek kakean mangan, nyun sewu. Iku nafsunya itu semakin tinggi.
Maka dawuh para ulama, ketika kita sudah merasa tidak bisa mengendalikan nafsu kita, dianjurkan untuk berpuasa. Barangkali dengan berpuasa, dengan kita mengkosongkan perut kita, nafsu kita pun juga bisa. Nah, niku carane nyape bocah cilik niki mau. Nafsu ini tadi juga harus disape. Terus niku mau contohnya. Kranten nafsu niku napa nggih makhluk nggih. Makhluk sing paling gregetno. Makhluk sing paling gregetno. Napa buktine? Nalikane diciptakno. Sedanten makhluk ingkang diciptakne kali Gusti Allah, iku ditangletiri yang kali Gusti Allah. Man ana wa man anta. Dawuh Gusti Allah ngoten. Jadi ketika menciptakan sebuah makhluk, duka niku menungso, duka niku malaikat, duka niku iblis, duka niku hayawan, sedanten ditangleti kali Gusti Allah. Man ana wa man anta. Aku iki sapa, awakmu iku sapa? Anta ilahi wa ana abdak. Wa ana abdak. Gusti, jenengan niku pangeran kula niki kawula jenengan. Semua menjawab seperti itu. Nah, kecuali nafsu niki mau. Nah, nafsu nalikane ditangleti kali Gusti Allah, awakmu iku sapa? Aku iki sapa? Awakmu iku sapa? Man ana wa man anta. Jawabane nafsu niku ya napa? Loh. Anta ya anak-anak. Gusti Allah, kula nggih kula, jenengan nggih jenengan. Misalnya ngoten. Jadi jawabannya bukan kok panjenengan niku nggih pangeran kula lan kula niki kawula jenengan, mboten ngoten jawabane nafsu niki. Gablek larene. Dan hawa nafsu kita inilah yang terkadang menjerumuskan diri kita dalam kemaksiatan. Jadi jangan sampai kita itu melulu menyalahkan setan. Mesake setane. Nalikane poso, nggih. Buktinya ketika kita puasa, setan itu pun dibelenggu kali Gusti Allah. Selama 1 bulan itu, nggih, menungso mboten digodho kali sing namine setan. Tapi kok misalkan di dalam bulan Ramadan itu kok tasik kathah tiyang sing maksiat. Wayahe poso gak poso, mokel. Nggih. Ada maksiat-maksiat ingkang lintune malih. Banyak sekali. Kenapa kok bisa maksiat? Padahal setan yang selama ini mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah, itu wis dikerangkeng kali Gusti Allah sedanten. Jadi nggak ada setan yang keliaran ini mboten wonten. Untuk menggoda manusia nggak ada. Tapi kenapa kok mereka masih bisa bermaksiat kepada Allah? Tidak lain tidak bukan karena nafsu mereka tidak bisa mereka kendalikan. Maka mari kita berusaha untuk ini ku mau contohnya. Jangan kita turuti hawa nafsu. Wangel ngeten iki. Dan kita kalau bisa kita ikuti cara ulama. Ngoten niku mau lho. Biasanya dahare niku ping sekawan atau ping gangsal. Mari kita makan 3 kali. Secukupnya. Engko nomoro biasane dahare niku ping 5, ora akhire ping 3, bener ping 3 tapi embo ping 2. Tapi embo mangane nggih sami mawon. Kita sedikitkan porsi makan kita. Engko lak moro enteng ae ibadah teng Gusti Allah. Jenengan cobi. Kita makan, kita berusaha untuk menyedikitkan. Tujuannya ya niku mau. Niat kita itu tadi, untuk mengendalikan nafsu kita. Setiap manusia memiliki nafsu. Tapi bagaimana cara agar kita itu mengendalikan nafsu kita untuk beribadah kepada Allah? Angel. Tadi caranya.
Ketika kita tidak mengikuti hawa nafsu kita, maka kuburan kita nanti insya Allah akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasadis ayajtahida fit ta'ah. Ini sambung mancing. Pinten? 1 menit. Oh nggih. Oh nggih. Kemudian yang keenam wasadis ayajtahida fit ta'ah. Yang keenam adalah bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi kata niku mau ingkang dicontohna dan ikhlas. Jangan sampai kita hanya meneliti kuantitas ibadah kita saja. Ojo kok sing ditelok niku mek akeh ibadah, ketoi ibadah. Tapi juga kualitas ibadah kita kepada Allah. Karena enggak cukup hadirin kalau kita itu cuma ibadah hanya zahir kita saja. Harus dengan batin di kita. Alhamdulillah. Terusaken malih kirang setunggal nggih. Wasabi ayat surat dzikrullahi ta'ala. Dan nomor 7 ayat surah yang arep enteng akeh-akehno sapa man dzikrullahi ing zikir maring Gusti Allah. Jadi yang nomor 7, hal yang bisa memberikan cahaya dalam kubur kita nanti, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir ini meskipun di mana saja tempatnya, insya Allah kita bisa. Kalau kita mau memiliki keinginan yang kuat, memiliki keinginan yang kuat untuk zikir kepada Allah, insya Allah saged. Zikir niku enteng. Jenengan Allah 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 Allah, itu termasuk zikir. Meskipun toh tidak diucapkan, batin, itu sudah dihitung zikir kepada Allah. Dah zikir niki nggih kathah macamnya. Ketika kita beribadah itu juga kita gantungkan ibadah kita dengan Allah. Ketika kita bekerja kita tawakal, berpasrah diri, kita gantungkan kepada Allah. Kita libatkan Allah dalam kerja kita. Itu termasuk zikrullah. Nanti efeknya bagaimana? Nanti ketika kita bekerja dan yang kita ingat itu hanya Allah. Zikrullah niku mau kita pasrah kepada Allah. Engko lak moro-moro lega. Lega niku maksudnya napa? Kan kadang selama ini ada orang itu yang mana dia itu prinsipnya seperti ini. Nah, aku kerja kok mondak mandek. Nah, aku kerja kok gak ngelembur. Kayak untuk duit akeh. Itu kalau matematika manusia. Tapi kalau kita takwakal kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang bagaimanapun tidak akan meleset. Sudah pasti wis ning gone awake dhewe niki mau. Maka mari kita gantungkan kepada Allah. Kita libatkan Allah dalam keseharian kita. Sedanten niki keranten ingkang gerakno niku Gusti Allah. Maka yaitu tadi kita harus zikrullah, dan zikrullah ini termasuk salah satunya seperti itu lagi. Melibatkan Allah dalam segala urusan apapun. Wal maqalatul khamisah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ya Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.